Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hamilul Qur'ani yarqa. Hamilul Qur'ani, pemikul atau pembawa Al-Qur'an. Ya, hamilu itu jadi mufrad ya. Pemikul atau pembawa Al-Quran itu yarqa, meninggi, naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi para pemikul Quran itu pembawa Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bukan berarti Al-Qurannya dibawa, dipikul kemana-mana, digendong kemana-mana. Ya, jadi Al-Quran itu senantiasa diamalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Maka yang seperti itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan al-mahir bil Quran ma'asafaratil kiramil barar. Orang yang mahir dalam Al-Quran kelak nanti akan bersanding bersama para malaikat-malaikatnya Allah yang terhormat lagi mulia. Nah, subhanallah ya. Bangga, jangankan di akhirat bersama malaikatnya Allah, di dunia saja kita sudah bahagia ya kalau derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mau orang yang mahir dalam Al-Quran. Ya, maksudnya bukan hanya mahir dalam ilmu baca ya, akan tetapi ya yang tiga itu yang sering saya sampaikan. Hafizul Quran, para penghafal Quran, alimul Quran, orang-orang yang alim, yang faham dengan Quran. Kan kadang-kadang ada yang hafal tapi nggak paham. Ya, hafal saja tapi nggak paham. Ya. Kemudian alim, amilul Quran, di samping dia hafil, hafal, dia faham, diamalkan. Kan ada juga orang yang faham tapi tidak diamalkan. Itu yang orang seperti itu diancam fa'alimun bil ilmihi lam ya'manu azabun qabil ubadul wasan. Orang yang alim dengan ilmunya, kemudian dia tidak bisa mengamalkannya, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Ya. Kalau yang tidak tahu sih wajar. Tapi kalau sudah paham, tahu tapi dilanggar gitu ya. Fasik ya. Nauzubillahi min dzalik. Yaitu pemikul Quran diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis nomor 37. Hamilu kitabillahi ta'ala lahu fi baitin malil muslimina fi kulli sanatin mi'ata dinarin. Hamilu, pemikul kitabillahi, kitab Allah, pembawa kitab Allah, lahu baginya fi baitin malil muslimin, baginya pada baitul mal orang-orang muslimin, fi kulli sanatin, setiap tahunnya mi'ata dinarin, 200 dinar. Ya. Jadi para pemikul Quran, pemikul atau pembawa kitab Allah Subhanahu wa ta'ala, dia berhak mendapatkan dari baitul mal. Ya. Kalau di zaman Rasul ya baitul mal. Kalau sekarang apa namanya? Kas negara ya, kan ya. Kas negara. Pemikul Quran berhak mendapatkan dari baitul mal, itu dari kas negara itu setiap tahunnya
200 dinar. Berapa misalkan 200 dinar? Misalnya, kalau dinar zaman Rasul, iya ya, 3-4 gram ya, 4,4 gram ya, 1 dinar. Di zaman Rasul itu dinar itu koin emas itu ya, berarti 3,5 juta kali 200 berapa? Masya Allah. Nah itu para pemikul Quran berhak mendapatkan dari Baitul Mal itu 200 dinar. Ya tadi 200 dinar itu kalau 1 dinarnya 3,5 juta ya, atau senilai 4,5 gram emas. Sekarang emas 1 gramnya berapa? 2 juta, hampir 2 juta ya. Dan 8 juta, 9 jutaan. Masya Allah, itu 1 dinar ya. Itu sudah tinggi sekali mata uang di zaman Rasulullah. Mata uang kita berapa? Ya, rendah sekali gitu ya mata uangnya ya. Itu luar biasa. Orang para pemikul Quran, para penghafal Quran itu berhak mendapatkan dari kas negara, dibiayai dari negara. Harusnya seperti itu ya. Karena coba lihat di imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu dijamin oleh negara ya, termasuk keamanannya dijamin. Tuh mau masuk ke tempat imam saja dikawal ya, keamanannya, kebutuhannya sudah dijamin. Jadi kewajiban dia, tugasnya ya sudah murojaah terus, murojaah hafalan Qurannya. Kenapa? Karena ekonominya sudah dijamin oleh negara, nggak mikirin harus nyari duit, nyari nafkah. Ya, kalau sibuk dengan pekerjaan, bagaimana hafalan Qurannya? Ya, bagaimana jadwalnya? Jadi sudah dijamin oleh negara, gitu ya. Kalau di kita seperti itu apa tidak? Ya mungkin seperti masjid-masjid besar mah, Masjid Istiqlal, ya ada juga dijamin ya, dikasih tempat tinggal ya, kebutuhannya, honorariumnya diberikan oleh negara, gitu ya. Nah itu berhak mendapatkan 200 dinar, subhanallah. Hadis nomor 38. Hamilul Qur'ani hamil royatil Islam. Wa man akramahu faqad akramallah. Wa man ahanahu alaihi laknatullah. Hamilul Quran, pemikul atau pembawa Al-Quran. Hamilu royatil Islam adalah pembawa panji-panji atau bendera-bendera Islam. Waman akromahu, dan siapa yang memuliakan pemikul Quran, faqad akramallah, maka sungguh ia telah memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman ahanahu, dan barang siapa yang menghinakan alaihi, atasnya ya pemikul Quran, laknatullah, maka laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Jadi para pemikul Quran, pembawa Al-Quran itu sebagai pengibar, membawa bendera-bendera atau panji-panji Islam. Dia punya tanggung jawab besar. Ya, tanggung jawabnya apa? Menghafal Quran, menjaga hafalan, jangan sampai hafalannya hilang. Ya, banyak sekarang yang anak-anak sekarang yang mondok di pesantren-pesantren tahfidz Quran, begitu pulang ke rumah ditanya sudah hafal berapa? 30 juz. Yang mungkin berapa? Yang mungkinnya paling 10 juz ya.
kelamaan di rumah, akhirnya lama-lama hilang hafalan. Nah, itu yang sangat disayangkan sekali. Padahal sudah hafid 30 juz, tapi ya karena tidak dijaga, tidak dimurojaah, akhirnya hafalannya banyak yang hilang, banyak yang lupa, ya. Makanya para penghafal Quran mah, anak-anak yang pondok di pesantren Quran kan tidak lama-lama pulang itu. Karena kalau sudah lama-lama di rumah, ya sibuk dengan permainan, HP, main sama teman dan lain sebagainya, akhirnya terbengkalai hafalannya. Beda dengan di pondoknya, pagi, siang, malam 24 jam digunakan untuk menghafal Quran. Ya, mereka ada yang setahun hafal, ada yang 2 tahun hafal targetnya. Kenapa? Karena setiap hari 24 jam dihafal. Jadi punya tanggung jawab besar untuk menghafal Quran. Di samping itu, dia juga punya tanggung jawab untuk menyebarkan, mengamalkan Al-Quran. Karena sebagai panji, ya simbol bendera. Nah, bendera negara kita merah putih. Kalau panji-panji bendera di zaman Rasulullah, ya bendera Islam yang warnanya hitam, kemudian ada tulisan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena ada sahabat Rasul tuh yang siapa? Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab ini seorang sahabat Rasulullah, orang yang keturunan orang kaya dan orangnya sangat tampan sekali, sehingga ketika pakai sorban, ya ditutup ke kepalanya, nampak beliau itu seperti ya perempuan, ketika saking tampan, saking gantengnya Mus'ab bin Umair. Beliau meninggalkan seluruh kekayaannya, ikut berjuang bersama Rasulullah SAW. Tugasnya apa? Membawa bendera Islam, bertempur, berperang di perang Uhud. Ya, dipegang benderanya dengan tangan kanan. Begitu bertempur, ditebas tuh tangan kanannya sama musuh, putus tangannya. Benderanya lepas, dipegang lagi oleh tangan kirinya, ditebas lagi, putus, dipegang sama apa? Sama dagunya ke dada gitu. Ya, setelah itu ditusuk dengan tombak, beliau meninggal. Masya Allah, luar biasa. Ya, saking dia memperjuangkan bendera Islam itu, ya, panji-panji Islam. Waman akramahu, dan barang siapa yang memuliakan mereka, faqad akramallah, maka akan dimuliakan sama dengan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang menghinakannya, waman ahanahu alaihi la'natullah. Siapa yang menghinakan para pemikul Quran, itu mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ya, itu para pemikul Quran. Makanya pemikul Quran itu orang-orang istiqomah ngaji, ya itu ya racun gitu ya, ludahnya aja lah berbahaya. Makanya jangan sembarangan orang-orang yang istiqomah dengan Quran seperti itu, ya. Bapak hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, satu lagi aja lah. Hadis nomor 39. Hamalatul Qur'ani awliyaullahi faman adahum faqad adallah wa man walahum faqad walallah. Hamalatul Qur'ani, para pembawa atau pemikul Al-Qur'an. Awliyaullah adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Faman adahum, barang siapa memusuhi mereka, faqad adallah, maka sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa man walahum, dan barang siapa menolong mereka, faqad walallah, maka sungguh sama dengan menolong Allah Subhanahu wa taala.
hamalatul Quran. Nah, hamalatul Quran jadi hamalah itu jadi jamak, nah gitu ya. Para pembawa Al-Quran itu adalah kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, wali-wali Allah ya. Jadi bukan wali songo saja. Jadi orang yang istiqomah dengan Quran itu adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, kekasih Allah ya, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Dengan media Al-Qur'annya itu ya, tentunya dengan tiga tadi, hafid, alim, dan amil tadi ya. Faman adahum, siapa yang memusuhi mereka, faqad adallah, maka sama dengan memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man walahum faqad walallah, siapa yang menolong mereka, maka sungguh sama dengan menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak hadirin jamaah sekalian, subhanallah, begitu luar biasanya faidah keistimewaan orang-orang yang istiqomah dengan Al-Qur'anul Karim. Istiqomah membacanya, istiqomah mentadaburinya, istiqomah mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu begitu sangat mulia sekali, sehingga orang-orang yang membawa Quran itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia berhak mendapatkan 200 dinar dari kas negara ya. Bahkan dia termasuk para pembawa panji-panji bendera Islam, punya tanggung jawab besar dengan Al-Quran ya. Dan mereka pun termasuk kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa selalu istiqomah dengan Al-Quran, kita dengan membacanya, keluarga kita senantiasa kita didik dengan Al-Quranul Karim.